Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Afni Ulhaq, NIM 20.05.52.0102, Universitas di Kubang, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 dimensi bisnis dalam etika bisnis. Yang pertama, dimensi ekonomi. Economic dimension atau dimensi ekonomi berarti berkaitan kondisi perekonomian di suatu wilayah di mana pelaku ekonomi berada. Ini termasuk terkait dengan situasi produksi, perdagangan, konsumsi, industri, uang, dan menghasilkan laba. Dalam makna yang lebih umum, dimensi ekonomi mewakili kesehatan ekonomi secara umum. Bagi bisnis, daya beli konsumen, tingkat pengangguran, dan suku bunga adalah beberapa contoh variabel yang menjadi bagian dari lingkungan ekonomi yang berpengaruh perusahaan. Bisnis paling mudah dipahami bila dilihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi. Tanpa bisnis, tidak ada kegiatan ekonomi. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan atau revenue sales dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban atau cost of goods sold and expense. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dari beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini, sehingga sering sebagai expert cost of asset. Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Oleh karena itu, harta sering disebut sebagai unexpected cost. Para ekonom lebih suka menggunakan istilah faktor-faktor produksi dari ada menggunakan istilah harta yang bisa dipakai dalam dunia bisnis dan akuntansi. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah atau land, tenaga kerja atau labor, modal atau kapital, dan wirausahaan atau entrepreneur. Masing-masing pemilik faktor-faktor produksi ini memperoleh pendapatan atas kepemilikannya pada faktor-faktor produksi tersebut. Pemilik tanah memperoleh pendapatan atas kepemilikannya pada faktor-faktor produksi tersebut. Yang kedua, yaitu dimensi etis. Dimensi etis muncul ketika makanan berada di tangan konsumen, produsen, dan lingkungan manusia. Interaksi antara konsumen dengan produsen memunculkan aspek etis, yaitu hak dan kewajiban serta tanggung jawab moral. Konsep bisnis bila dilihat dari dimensi ekonomi, yaitu aktivitas produktif dengan tujuan mencari keuntungan, sudah sangat jelas dan dipahami oleh hampir semua pihak. Namun, bila dilihat dari dimensi etis, bisnis masih menimbulkan yang diwarnai oleh pro dan kontra. Persoalan pro kontra dari dimensi etika ini dapat dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Misalnya, keuntungan yang menjadi tujuan bisnis itu etis atau tidak. Sebenarnya persoalan etika dalam bisnis sudah sempat disinggung dalam pembahasan sebelumnya, namun pada bagian akan diulas secara lebih rinci. Hal ini memang tidak mudah karena sebagainya telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berbagai teori etika muncul dengan latar penalaran yang berbeda-beda. Walaupun tidak mudah, suatu acuan tetap diperlukan agar diskusi tidak melebar dan melantur tanpa arah.
Dalam pembahasan ini akan dipakai dua pokok acuan. Yang pertama, definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Yang kedua, ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani atau teori egoisme. Yang kedua, kesadaran manusiawi atau teori utility, dan kesadaran spiritual atau transcendental, teori etenon. Suatu pandang kesadaran hewani atau egoisme menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat atau menguntungkan bagi diri individu atau seseorang, dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan bagi diri individu yang bersangkutan. Sudut pandang kesadaran manusiawi menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis. Dengan acuan ini, marilah kita mencoba untuk membahas bisnis dari dimensi etis. Pertama, kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif, artinya kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Kedua, bila dilihat dari pihak yang memperoleh manfaat dari keuntungan suatu kegiatan bisnis atau masalah keadilan dalam distribusi keuntungan, dan tindakan bisnis dalam merealisasikan keuntungan itu. Isu etika muncul untuk memberikan penilaian atas dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan alam, atau merugikan orang lain, atau menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, dimensi hukum. Hukum dan etika sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat oleh negara atau beberapa negara melalui suatu mekanisme formal yang sesuai dengan konstitusi atau aturan internasional dan meningkat seluruh warga suatu negara atau lebih dari satu negara bila hukum atau peraturan itu diratifikasi oleh lebih dari satu negara. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi hukum. Sanksi tersebut bisa berupa pembayaran denda, ganti rugi, atau bahkan untuk pelanggaran yang berat bisa masuk penjara atau dihukum mati. Sebaliknya, sanksi terhadap pelanggaran etika relatif lebih ringan bila dibandingkan dengan sanksi hukum, yaitu hukum berupa sanksi moral. Yang keempat, yaitu dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Suatu sistem artinya dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung atau internet, saling berinteraksi atau intricate, saling bergantung atau interdependen, saling berkepentingan. Sebagai sistem terbuka, artinya keberadaan perusahaan ditentukan bukan saja oleh elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan atau yang sering disebut faktor internal, seperti sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja, manajer eksekutif, dan sumber daya non-manusia, yaitu uang, peralatan, bangunan, dan sebagainya, tetapi juga oleh faktor-faktor di luar perusahaan atau yang sering disebut faktor eksternal, yaitu juga terdiri atas dua elemen, yaitu faktor manusia dan non-manusia. Faktor manusia di sini antara lain pemasok, pelanggan, penanam modal, dan pemerintah dapat saja berbentuk institusi atau lembaga, tetapi yang menentukan di balik institusi atau lembaga tersebut adalah orang atau oknum kunci yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan di dalam lembaga atau institusi tersebut. Yang kelima, dimensi spiritual. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.
Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, sepanjang masyarakat masih memerlukan produksi perusahaan, perusahaan akan tetap dapat eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan Barat tidak pernah dikaitkan dengan agama, padahal kedua ditelusuri dalam ajaran agama-agama besar. Ada ketentuan sangat jelas tentang kegiatan bisnis ini. Dalam agama Islam dijumpai suatu ajaran bahwa menjalankan kegiatan bisnis itu merupakan bagian dari ibadah, asalkan kegiatan bisnis ekonomi diatur berdasarkan wahyu yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul atau Dawam Rajo 1990. Selanjutnya, Dawam Rajo mengatakan bahwa ada 3 doktrin dalam Islam, yaitu ibadah, akhirat, dan amal soleh. Interpretasi yang lebih luas tenaga ketiga doktrin ini sudah lama dikaji dan dipahami. Kegiatan bisnis yang spiritual tumbuh berdasarkan paradigma, yaitu ada 3 paradigma: pengelolaan dan pemangku kepentingan atau stakeholders menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah atau goal division. Tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat atau prosperous. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelolaan mampu menjamin kelestarian alam atau planet conservation. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.